Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Sri Rahayu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat pencernaan manusia. Kalian siap? Kita mulai sekarang. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada kesempatan ini adalah agar kalian bisa menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya, baik itu pada manusia maupun hewan, serta bagaimana cara menjaga kesehatan alat pencernaan kita. Mencerna, apa sih itu mencerna? Ya, mencerna itu menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Makanan yang kita makan. Kenapa makanan perlu dihancurkan? Karena kalau tidak dihancurkan, nanti tidak bisa diserap sari makanannya oleh usus kita. Itulah makanya makanan yang kita makan harus dicerna. Untuk mencerna makanan kita perlu alat, yaitu 1. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian yang kelima adalah usus besar, yang keenam rektum, dan yang terakhir adalah anus. Coba kita lihat gambarnya anak-anak. Jadi ketika kita makan, makanan masuk di dalam mulut, kemudian kita kunyah, dan kemudian ditelan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus bagian usus 12 jari, kemudian dilanjut di usus kosong, dilanjut di usus penyerapan untuk diserap sari-sari makanannya, sedangkan sisanya yang tidak bisa diserap akan didorong masuk ke usus besar. Ada beberapa proses nanti yang terjadi di usus besar sehingga terbentuklah feses. Feses akan ditampung sementara di rektum dan akan dibuang melalui lubang anus. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas satu persatu organ pencernaan kita. Kita mulai dari mulut. Apa fungsi mulut kita? Mulut untuk melakukan pencernaan mekanik dan kimiawi. Apa bedanya? Pencernaan mekanik itu pencernaan dengan menggunakan gerakan mengunyah yang dilakukan oleh gigi-gigi kita. Seperti kalian ketahui, kita punya 4 macam gigi. Ada gigi seri yang terdapat di bagian depan, baik itu rahang bawah maupun rahang atas. Kemudian gigi taring ada di sebelahnya, kanan dan kiri, atas dan bawah. Kemudian geraham kecil di belakang gigi taring, atas dan bawah, dan geraham besar. Gigi seri ini berguna untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, misalnya ketika kita sedang makan daging, sedangkan geraham ini fungsinya untuk menggilas makanan. Nah, jadi pencernaan mekanik itu pencernaan yang dilakukan dengan cara mengunyah. Kemudian di mulut kita juga ada lidah. Apa fungsi lidah? Lidah kita salah satunya berfungsi untuk mengecap rasa makanan. Namun ternyata dari permukaan lidah kita ini ada bagian-bagian tertentu yang peka terhadap rasa makanan. Misalnya, ujung lidah itu peka terhadap rasa manis. Tepi bagian depan lidah peka terhadap rasa asin. Sedangkan bagian samping dari lidah kita peka terhadap rasa asam. Dan bagian belakang lidah kita itu peka terhadap rasa pahit. Makanya kalau kalian minum obat tuh di sini terasa pahit sekali. Kemudian fungsi lidah yang kedua adalah membolak-balikkan makanan ketika kita sedang mengunyah. Memindahkan makanan dari sisi kanan ke sisi kiri mulut. Kemudian membantu menelan. Coba sekarang kalian julurkan lidah dan telan air ludah. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, sekarang lakukan lidahnya untuk mendorong ke belakang dan telan air ludah. Bisa? Nah, ternyata untuk menelan itu kita perlu bantuan lidah. Kemudian di mulut kita jangan lupa juga terdapat air liur atau air ludah. Air ludah diproduksi oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu letaknya di bawah lidah sama di bagian sisi kiri dan kanan mulut kita. Air ludah kita mengandung enzim, yaitu enzim ptialin yang berguna untuk mencerna karbohidrat yang kita makan menjadi zat gula atau glukosa. Nah,
Pencernaan di dalam mulut menggunakan enzim ini dinamakan pencernaan kimia. Setelah dicerna di mulut, makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berupa saluran yang menghubungkan rongga mulut hingga ke lambung. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas dan didorong ke arah bawah dengan gerakan yang namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik berfungsi untuk meremas dan mendorong makanan sehingga makanan bisa masuk ke dalam lambung kita. Nah, kemudian apa yang terjadi di lambung? Setelah makanan masuk ke lambung, maka di dalam lambung pencernaan dilanjutkan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dengan gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi menggunakan enzim. Ada dua enzim di sini. Yang pertama adalah enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein di dalam susu yang kalian minum sehingga menjadi endapan yang namanya kasein. Kemudian yang berikutnya ada enzim pepsin. Enzim pepsin berguna untuk mengubah atau mencerna protein yang kita makan. Misalnya kamu makan daging atau ayam atau telur menjadi pepton. Jadi daging itu akan diubah menjadi zat yang namanya pepton. Untuk memudahkan mengingat enzimnya di lambung, renin itu biasa sama ibu disingkat RPSK. Renin mengubah protein di dalam susu menjadi kasein. Sedangkan pepsin disingkat triple P. Pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Di samping dua enzim itu, di lambung kita juga terdapat asam lambung atau getah lambung. Atau dalam bahasa IPA namanya asam klorida atau HCl. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita makan sembarangan? Tentu saja tidak. Karena tidak semua kuman akan mati oleh asam lambung. Ya, jadi kita tetap tidak boleh makan sembarangan. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus, bagian usus 12 jari, atau bahasa IPA-nya duodenum. Apa yang terjadi dengan makanan yang masuk di dalam usus 12 jari? Di sini makanan akan dicerna secara kimiawi, menggunakan bantuan enzim. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase gunanya untuk memecah atau mengubah karbohidrat dari makanan kita, misalnya dari nasi atau roti atau mie, menjadi glukosa atau zat gula. Kemudian yang kedua, enzim lipase untuk mengubah lemak di dalam makanan yang kita makan menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino inilah yang dimaksud dengan sari makanan. Jadi, kalau kalian makan nasi atau mie, sari makanannya namanya glukosa. Kalau kalian makan daging atau ikan atau ayam, sari makanannya namanya asam lemak, gliserol, dan asam amino. Nah, kemudian dari usus 12 jari, makanan akan didorong ke usus kosong atau jejunum. Nah, usus kosong bukan berarti kosong di dalamnya, tetapi di sini masih terjadi pencernaan secara kimiawi. Kemudian akan didorong makanan ke usus penyerapan. Nah, di usus penyerapan inilah sari-sari makanan tadi diserap oleh jonjot-jonjot usus yang kemudian akan masuk ke dalam darah dan akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, anak-anak, tetapi ternyata dari makanan yang kita makan itu tidak semuanya bisa diserap. Sebagian tidak bisa diserap. Nah, yang tidak bisa diserap akan didorong masuk ke dalam usus besar. Kemudian diapakan oleh usus besar? Nah, makanan yang dari usus penyerapan tadi yang tidak bisa diserap masuk ke dalam usus besar, yang pertama akan diserap airnya oleh dinding usus besar. Kemudian yang kedua,
dilakukan pembusukan sisa makanan itu. Kenapa perlu dibusukkan? Supaya sisa makanan menjadi lunak sehingga nanti mudah dibuangnya. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur. Ternyata untuk pembusukan sisa makanan itu kita perlu bantuan bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli atau biasa disingkat bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini bersimbiosis dengan kita. Dia dapat makanan dan tempat tinggal dan kita dibantu proses pembusukan sisa makanannya. Kemudian di sini juga terjadi pembentukan vitamin K. Nah, setelah sisa makanan itu busuk, di sini sudah menjadi busuk, sudah menjadi lunak, maka kemudian terbentuklah yang namanya tinja atau feses atau kotoran kita. Nah, feses itu akan ditampung sementara di dalam rektum. Kalau di dalam rektum ini sudah berisi feses, maka kamu akan merasa kebelet BAB. Nah, kemudian feses itu harus kita buang melalui lubang anus. Nah, begitulah prosesnya anak-anak, bagaimana makanan itu dicerna, diserap sari makanannya, dibuang sisanya. Selain saluran-saluran pencernaan, kita juga punya kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang kita miliki diantaranya adalah hati. Ini hati. Hati itu letaknya di dalam rongga perut di sebelah kanan. Untuk apa hati kita? Yang pertama untuk menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu itu nanti gunanya untuk membantu pencernaan lemak. Kalian tahu lemak susah bercampur dengan air sehingga susah dicerna dan diserap. Tetapi dengan bantuan cairan empedu ini, maka lemak menjadi bisa dicerna dan diserap. Fungsi hati yang kedua adalah untuk menetralkan racun. Racun apa ini? Nah, maksudnya racun di sini adalah zat-zat yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh kita. Misalnya, kamu beli makanan yang mengandung pewarna buatan atau perasa buatan itu sebenarnya pada konsentrasi atau pada jumlah tertentu itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, itu akan dinetralkan oleh hati. Kemudian yang ketiga, hati juga untuk menyimpan zat makanan dalam bentuk glikogen. Yang keempat, hati itu berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua dan rusak. Jadi anak-anak, sel darah merah kita ini secara periodik akan dihancurkan, kemudian dibentuk sel darah yang baru. Nah, yang tugasnya menghancurkan itu adalah hati kita. Kemudian berikutnya kita punya pankreas. Pankreas letaknya di bawah hati, di samping usus 12 jari. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan, yaitu enzim amilase, lipase, dan tripsin. Ketiga enzim ini diproduksi oleh pankreas dan digunakan di dalam usus 12 jari. Kemudian di bawah hati ada kantong yang berwarna hijau. Ini adalah kantong empedu. Fungsinya untuk menampung cairan empedu yang sudah dihasilkan oleh hati kita. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang alat pencernaan manusia. Semoga presentasi yang sederhana ini bisa membantu belajar kalian. Semangat ya, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.